Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama Ranah Teologi Podcast yang akan menyapa kita melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Markus, pasal yang ke-16, ayat yang ke-20. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan menghendaki setiap orang yang percaya untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini dan dapat berbuat sesuatu yang baik bagi kemuliaan namanya. Dengan kata lain, Tuhan tidak membutuhkan orang Kristen yang hanya duduk di dalam gereja, orang malas, pasif, serta tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Inilah yang disebut dengan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudari, harus diakui bahwa tugas memberitakan Injil atau bekerja di ladang Tuhan bukanlah pekerjaan yang gampang. Pekerjaan Tuhan janganlah dianggap seperti pekerjaan konvensional pada umumnya. Kalau untuk pekerjaan dunia, mungkin kita hanya perlu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk bekerja. Tetapi di dalam bekerja pada ladang Tuhan, kita masing-masing harus dipanggil daripada Tuhan sendiri. Tanpa adanya panggilan Tuhan, tentunya kita pasti akan gagal. Kita akan kecewa serta frustasi dan mundur sebab ada 1001 rintangan yang akan menghampiri kita di depan harinya. Dengan bersandar kepada kepintaran, ilmu pengetahuan, strategi, dan kekuatan lengan manusia, itu tidak akan mampu menjalankan amanat agung secara maksimal. Karena itu kita membutuhkan kuasa serta penyertaan daripada Roh Kudus. Sebab di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara-saudara yang terkasih, untuk beroleh kuasa itu, tentu saja kita harus percaya dan punya kerinduan yang besar, seperti Daud yang merindukan hadirat Tuhan. Kalau kita tidak mau berdoa, tidak mau tinggal di dalam firman-Nya, tidak mau menyangkal diri, akan mustahil bagi kita untuk beroleh kuasa rohaninya. Karena kuasa Roh Kudus itu bukan barang murahan yang diberikan kepada orang-orang malas. Tetapi kuasa Roh Kudus tersebut diberikan kepada mereka yang mau membayar dengan harga. Oleh karena itu, tentu usaha dan mengejar akan hal tersebut menjadi kunci utama untuk menjalankan pekerjaan amanat agung daripada Tuhan. Namun tetapi ada banyak orang Kristen yang kurang menyadari
pentingnya akan kuasa daripada Roh Kudus. Sehingga mereka lebih banyak berdoa meminta berkat daripada meminta dipimpin daripada Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara-saudari, hal yang terpenting yang harus kita peroleh di dalam memaknai firman Tuhan pada saat ini, yakni mintalah Roh Kudus kepada Dia. Sebab Roh Kudus yang kita peroleh melalui kemampuan adi kodrati akan mampu untuk menuntun kita di dalam melayani Tuhan. Amin.